Bayangkan kamu sedang tidur lelap di rumah bersama keluarga, lalu tiba-tiba, tanpa peringatan, udara berubah menjadi racun. Dalam hitungan menit, ribuan orang terbangun dengan sesak napas, mata terbakar, tubuh menggigil. Jeritan minta tolong memenuhi udara, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Tak ada tempat untuk bersembunyi, tak ada penjelasan, hanya rasa sakit dan kematian. Itulah yang terjadi di Bhopal, India, pada malam tragis 2 Desember 1984. Sebuah kebocoran gas mematikan dari pabrik pestisida milik Union Carbide menyapu kota, menewaskan lebih dari 1.500 orang dan melukai ratusan ribu lainnya. Ini bukan hanya bencana, ini adalah tragedi industri terburuk dalam sejarah umat manusia. Dalam video ini, kita akan menelusuri kembali kisah kelam itu, bukan hanya untuk mengenang, tapi untuk belajar. Karena di balik angka-angka dan reruntuhan, ada pelajaran penting yang wajib kita pahami, bahwa keselamatan industri bukan hanya sekedar prosedur, tapi harga mati. Dan jika diabaikan, konsekuensinya bisa menghancurkan generasi. Bhopal adalah ibu kota negara bagian Madhya Pradesh, India. Sebuah kota yang dulunya tenang, indah, dan dikenal sebagai kota danau, karena banyak danau alami yang menghiasi wajahnya. Pada awal 1980-an, Bhopal sedang berkembang pesat. Kota ini menjadi rumah bagi para pekerja kelas menengah dan buruh pabrik yang mencari kehidupan lebih baik di tengah industrialisasi India yang sedang bangkit. Di tengah-tengah kota inilah, berdiri sebuah pabrik Union Carbide India Limited atau UCL, anak perusahaan raksasa dari raksasa kimia Amerika, Union Carbide Corporation atau UCC. Pabrik ini memproduksi pestisida bernama Sevin, yang saat itu sangat dibutuhkan untuk pertanian India. Untuk membuat Sevin, digunakan bahan kimia utama yang sangat berbahaya, methyl isocyanate atau MIC. MIC bukan bahan kimia biasa, ia sangat reaktif, beracun, dan mudah menguap. Jika bersentuhan dengan air, ia bisa menghasilkan reaksi kimia eksplosif yang menghasilkan gas mematikan. Itulah sebabnya, penyimpanan MIC seharusnya diatur dengan sistem keamanan yang berlapis dan sangat ketat. Namun sayangnya, justru disinilah bencana mulai tumbuh diam-diam. Pabrik UCL dibangun tidak jauh dari pemukiman padat penduduk. Hanya beberapa ratus meter dari pabrik, terdapat perumahan warga miskin, yang sebagian besar tak punya pengetahuan sedikit pun soal bahan-bahan berbahaya yang disimpan hanya sejengkal dari tempat tidur mereka. Union Carbide menyimpan MIC dalam jumlah besar, hingga 40 ton dalam satu tangki, melebihi batas aman internasional. Untuk menghemat biaya, sistem pendingin dimatikan. Katup pengaman tidak berfungsi dengan baik. Tidak ada sistem deteksi dini kebocoran gas. Ini bukan sekedar kelalaian, tapi kesengajaan yang lahir dari kepentingan ekonomi, mengorbankan keselamatan manusia. Lebih ironis lagi, pabrik tersebut sempat dijanjikan akan membawa kesejahteraan bagi warga sekitar, pekerjaan, fasilitas, kemajuan. Tapi siapa sangka, tempat yang seharusnya menjadi sumber penghidupan, justru berubah menjadi penyebab kematian massal. Jam menunjukkan pukul 21.00 malam, 2 Desember 1984. Suasana di pabrik Union Carbide India Limited atau UCL tampak seperti biasa. Beberapa teknisi berjaga malam, melakukan pengecekan ringan dan pemeliharaan sistem. Namun di salah satu bagian pabrik, unit pembersih pipa, sebuah prosedur rutin sedang berjalan tidak sesuai rencana. Seorang teknisi melakukan flushing atau pembilasan pada jalur pipa yang terhubung ke tangki media penyimpanan MIC. Disinilah titik awal bencana dimulai. Ada kerusakan pada sistem katup pengaman yang menyebabkan air dari proses pembersihan merembes masuk ke dalam pipa dan akhirnya mengalir ke dalam tangki 610, salah satu tangki yang berisi lebih dari 40 ton MIC. Seharusnya, sistem katup antar pipa dan tangki MIC dirancang untuk mencegah kejadian seperti ini. Namun pada malam itu, katup dalam kondisi bocor dan tidak diperbaiki sejak beberapa waktu. Air yang seharusnya keluar dari pipa malah menyusup masuk ke dalam tangki yang menyimpan bahan kimia paling berbahaya di seluruh pabrik. Pukul 22.30, di ruang kontrol, indikator tekanan mulai menunjukkan kenaikan tak biasa. Tangki 610 mulai mengalami reaksi kimia internal yang ganas. MIC, yang sangat sensitif terhadap air, mulai mendidih. Suhu dalam tangki meroket, tekanan meningkat, tapi para operator tidak langsung menyadari bahaya yang mengintai. Sistem alarm memang berbunyi, tapi bukan hal aneh. Alarm itu sering berbunyi palsu sebelumnya, jadi malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, alarm itu diabaikan. Menjelang pukul 23.00, reaksi kimia mencapai puncaknya.
tangki mulai bergetar, uap mulai terbentuk dalam jumlah besar. Sistem pendingin tidak aktif, dimatikan sejak lama demi penghematan biaya. Scrubber, alat penetral gas beracun, sudah rusak. Flare tower, menara pembakar gas darurat, tidak berfungsi. Semua lapisan pertahanan gagal. Di dalam tangki, tekanan terus meningkat hingga melewati ambang batas aman. Mekanisme pengamanan terakhir, katup pengeluaran tekanan otomatis, akhirnya terbuka paksa. Dan saat itulah, tepat pada pukul 00:15 dini hari, 3 Desember 1984, gas MIC meledak ke atmosfer dalam jumlah besar. Satu awan gas beracun perlahan naik ke langit malam, tapi karena lebih berat dari udara, ia tidak menghilang. Justru menyebar ke bawah, merayap seperti kabut pembunuh ke pemukiman padat di sekitar pabrik. Radius sebaran lebih dari 10 km. Kecepatan penyebaran lebih cepat dari langkah kaki manusia yang panik. Orang-orang mulai terbatuk, tercekik, mata perih, dada sesak. Dalam waktu kurang dari 30 menit, ribuan orang mulai tumbang. Bayi-bayi berhenti bernapas di pangkuan ibunya. Kuda, anjing, burung, semua mati mendadak. Jalanan penuh dengan tubuh yang rebah dan menggeliat dalam kesakitan. Pukul 1.00, rumah sakit penuh sesak. Tapi dokter tidak tahu gas apa yang terhirup korban. Tidak ada informasi dari pihak perusahaan. Tidak ada panduan pengobatan. Mereka mencoba segala cara. Salin, oksigen, obat asma. Tapi kebanyakan sia-sia. MIC telah meracuni paru-paru, darah, dan otak. Dan itu terlalu terlambat. Tragedi itu tidak terjadi dalam satu ledakan. Ia datang perlahan. Mulai dari satu katup bocor, satu sistem yang tidak diperiksa, satu alarm yang diabaikan. Inilah arti dari eskalasi kelalaian. Satu demi satu, sistem pengaman gagal, dan setiap kegagalan membawa kita lebih dekat ke bencana. Dan akhirnya, semua meledak, bukan dalam suara, tapi dalam keheningan yang membunuh. Tangki yang kita bicarakan tadi berisi bahan kimia bernama methyl isocyanate atau MIC. MIC adalah zat cair yang sangat beracun, mudah menguap, dan yang paling penting, sangat reaktif terhadap air. Coba bayangkan MIC ini seperti bubuk mesiu kimia. Tenang jika tidak diganggu, tapi bisa meledak jika bertemu air. Malam itu, air masuk ke dalam tangki MIC yang seharusnya kering total. Ini seperti menyiram api kecil dengan bensin. Ketika air bercampur dengan MIC, terjadilah reaksi eksotermis. Reaksi ini menghasilkan panas dalam jumlah besar. Dan panas itu menyebabkan MIC menguap sangat cepat, menghasilkan gas bertekanan tinggi. Tangki yang menyimpan MIC memiliki batas tekanan tertentu. Tapi karena suhu dan tekanan naik terlalu cepat, sistem pendingin tidak aktif dan katup keamanan rusak. Gas tidak bisa diredam. Akibatnya, tangki seperti balon yang dipompa terus-menerus udara sampai meledak sendiri. Akhirnya, katup tekanan darurat terbuka paksa dan gas MIC keluar dalam bentuk uap ke udara. Uap ini tidak berwarna, tapi sangat mematikan dan lebih berat dari udara biasanya. Jadi ia menyebar rendah ke tanah, menyusup ke rumah-rumah, dan langsung meracuni siapapun yang menghirupnya. MIC menyerang saluran pernapasan, menyebabkan paru-paru membengkak dan membanjiri dirinya sendiri, hingga korban tak bisa bernapas, meskipun sedang menarik napas. Bayangkan kamu mencoba bernapas dalam air. Itulah yang dirasakan para korban malam itu. Kota yang semalam masih tertidur damai, mendadak berubah menjadi lautan tangisan dan kematian. Dalam 72 jam pertama setelah kebocoran gas, lebih dari 8.000 nyawa melayang, dan itu baru permulaan. Mereka tidak mati dengan tenang, mereka mati dalam kondisi menyayat hati, tersedak oleh napas sendiri, mata terbakar, dada sesak, tubuh menggeliat dalam derita. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu apa yang menimpa mereka. Mereka hanya terbangun dari tidur karena rasa panas di tenggorokan, seperti ada api yang menjilat dari dalam. Lalu mereka batuk, muntah, mata mereka pedih seperti disiram asam, dan akhirnya napas berhenti, kematian datang perlahan namun pasti. Dan yang selamat, nasib mereka tak kalah tragis. Lebih dari 200.000 orang mengalami luka berat dan cacat permanen. Ribuan kehilangan penglihatan. Bayangkan kamu bangun di pagi hari dan semuanya gelap, bukan karena malam, tapi karena gas telah membakar retina matamu. Banyak lainnya mengalami luka bakar kimia di wajah dan tubuh, bukan karena api, tapi karena gas MIC yang merusak kulit dan jaringan tubuh. Ratusan ribu lainnya mengalami kerusakan paru-paru. Napas mereka tak pernah sama lagi. Anak-anak batuk darah, ibu hamil keguguran, bayi lahir cacat. Rumah sakit
Tidak siap. Tidak ada informasi dari pihak pabrik tentang gas apa yang bocor. Dokter tidak punya panduan. Peralatan terbatas. Mereka hanya bisa memberikan oksigen dan air garam, berharap itu cukup untuk menahan maut. Tapi untuk ribuan orang, itu tidak cukup. Kota Bhopal menjadi kota kematian. Trotoar menjadi tempat jenazah berjajar. Rumah menjadi tempat isak tangis. Udara menjadi beracun. Setiap sudut kota dihantui oleh rasa takut dan kehilangan. Ada seorang ayah yang kehilangan 3 anak dalam semalam. Seorang ibu melahirkan bayi dalam kondisi tubuh biru keabu-abuan, sudah meninggal bahkan sebelum menyentuh dunia. 3 hari, 72 jam, tapi luka itu tetap terbuka hingga hari ini. Data resmi menyebutkan lebih dari 15.000 orang meninggal dunia secara total, baik secara langsung maupun akibat komplikasi jangka panjang. Tapi bagi warga Bhopal, angka itu bukan statistik. Itu adalah nama-nama orang yang mereka cintai. Banyak warga yang kehilangan bukan hanya keluarga mereka, tapi juga sumber penghidupan mereka, sapi perah, ayam, kambing. Semua mati, tubuh mereka membusuk karena tidak sempat dikuburkan. Bahkan ikan di sungai dan danau setempat mengambang, mati karena air yang terkontaminasi partikel kimia. Pohon-pohon besar yang sudah puluhan tahun berdiri mulai menguning, mengering, dan mati perlahan. Ladang yang dulu hijau subur, mendadak menjadi tanah mati, tidak bisa ditanami selama bertahun-tahun setelahnya. Tanah menjadi racun, air menjadi racun, udara menjadi racun. Ekosistem lokal di Bhopal, yang terdiri dari ratusan spesies tanaman dan hewan, mengalami kehancuran total. Populasi burung menurun drastis, hewan liar seperti rubah, kelinci, bahkan ular ditemukan mati tanpa sebab. Alam kehilangan keseimbangannya dalam satu malam penuh racun. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada tempat bagi mereka di laporan resmi. Tidak ada angka pasti berapa ribu hewan mati. Tidak ada berita utama tentang matinya pohon-pohon dan sungai-sungai. Mereka adalah korban diam dari keserakahan manusia dan kelalaian industri. Bhopal bukan hanya tragedi manusia. Bhopal adalah tragedi seluruh makhluk hidup. Hari itu, Shanen Banu masih remaja. Ia ingat terbangun karena bau yang sangat tajam dan rasa panas di tenggorokannya. Saya batuk hebat, mata saya perih seperti disiram cabai. Saya mencoba mencari ibu saya di tengah kabut gas itu, tapi semuanya serba putih. Saya hanya mendengar teriakan, tidak tahu dari siapa. Shanen selamat, tapi ibunya tidak. Ayahnya juga meninggal. Adiknya yang berumur 3 tahun, ia ditemukan di pagi hari, sudah membiru di tempat tidur. Sejak saat itu, Shanen hidup sendiri, menghidupi dirinya sendiri dengan menjahit. Setiap malam, ia masih dihantui oleh suara-suara malam itu. Kisah semacam ini bukan satu, tapi ribuan. Ragu, tukang becak, masih hidup tapi paru-parunya tak pernah pulih. Saya tidak bisa bersepeda jauh lagi. Nafas saya terasa sesak, dada saya sakit, tapi saya harus bekerja. Tidak ada yang peduli. Ia kehilangan istri dan 2 anaknya. Sekarang, ia tinggal di pinggiran Bhopal, mengais hidup di antara puing-puing masa lalu. Mereka selamat, tapi tidak utuh lagi. Yang mereka bawa seumur hidup bukan luka di tubuh, melainkan luka di jiwa. Luka karena kehilangan, karena ditinggal, karena tidak pernah mendapat keadilan. Di rumah sakit Hamidia, Dr. Bando Pandey, seorang dokter senior, mengenang malam itu sebagai malam paling kelam di dalam hidupnya. Korban berdatangan ratusan orang per jam. Banyak dari mereka yang datang sambil memegangi leher mereka. Mereka bilang, saya tidak bisa bernapas. Tidak ada panduan medis, tidak ada informasi gas apa yang bocor. Mereka hanya tahu pasien mereka mati perlahan, satu demi satu. Oksigen habis, alat pelindung tidak ada. Para dokter dan perawat terus bekerja, tanpa tidur, tanpa henti. Anak-anak yang meninggal di pelukan kami, ada anak bayi yang lahir dan langsung mati, seperti neraka. Kenangan seorang perawat yang ikut bertugas malam itu. Banyak dari tenaga medis yang mengalami gejala keracunan, pusing, batuk, penglihatan kabur, tapi mereka tetap bertahan. Mereka tidak sempat menangis, tidak sempat bertanya, mereka hanya berjuang. Ketika kabar kebocoran gas di Bhopal mulai menyebar, pemerintah India langsung panik. Tapi sayangnya, kepanikan itu tidak diiringi dengan kesiapan. Tidak ada protokol bencana kimia yang diterapkan, tidak ada rencana evakuasi, bantuan medis datang terlambat, petugas keamanan kebingungan, sistem darurat mandek. Butuh waktu berhari-hari hingga pemerintah bisa menguasai situasi, dan bahkan setelah itu, informasi resmi pun simpang siur. Masyarakat dibiarkan dalam ketidakpastian. Banyak korban yang tidak mendapat bantuan medis yang layak, kompensasi tidak merata, birokrasi mempersulit bukan mempermudah.
Ketika warga Bhopal butuh keadilan, mereka malah disuguhkan politik dan janji kosong. Sementara ribuan jenazah dikuburkan, di sisi lain dunia, di Amerika Serikat, CEO Union Carbide, Warren Anderson, sudah menyiapkan strategi menjauhkan diri dan perusahaannya dari tanggung jawab. Anderson sempat datang ke India, tapi hanya sebentar, lalu dibebaskan dengan jaminan hanya dalam waktu beberapa jam. Setelah itu, ia langsung terbang pulang ke AS dan tidak pernah kembali lagi. Pemerintah India meminta ekstradisi selama bertahun-tahun, tapi ditolak oleh pemerintah AS. Union Carbide dengan cepat melempar tanggung jawab ke anak perusahaannya di India. Padahal semua sistem desain dan keputusan keamanan dibuat di kantor pusat mereka di Amerika. Mereka bersikeras bahwa tragedi ini adalah akibat kelalaian staf lokal, bukan kesalahan struktural. Tidak ada satupun petinggi Union Carbide yang dihukum setimpal. Tidak ada satupun. Ketika pemerintah India dan Union Carbide saling melempar tanggung jawab, lembaga-lembaga internasional dan kemanusiaan mulai bergerak. Organisasi seperti Amnesty International, Greenpeace, dan Human Rights Watch mulai menyerukan penyelidikan independen dan keadilan untuk para korban. Mereka menyebut tragedi Bhopal sebagai contoh paling memalukan dari kejahatan korporasi dalam sejarah modern. Bantuan medis dan kemanusiaan datang dari berbagai negara. Dokter sukarelawan, pasokan obat-obatan, bahkan relawan hukum. Tapi semua itu hanya bersifat sementara. Tanpa dukungan penuh dari pemerintah dan akuntabilitas perusahaan, semua bantuan itu tidak menyentuh ke akar permasalahan. Tragedi Bhopal bukan hanya sekedar sejarah kelam. Ini adalah simbol dari kegagalan moral, kelalaian industri, dan ketidakpedulian sistemik. Dalam satu malam, gas beracun yang seharusnya terkendali malah membunuh ribuan nyawa, melumpuhkan ratusan ribu lainnya, dan meninggalkan luka yang masih terasa hingga hari ini pada manusia, hewan, dan alam. Apa pelajaran terbesar dari tragedi ini? Bahwa keselamatan bukan sesuatu yang bisa ditawar, bahwa nyawa manusia lebih berharga dari efisiensi operasional, bahwa tanggung jawab harus dipegang, bukan dihindari. Bhopal mengajarkan kita bahwa satu kelalaian kecil, satu keputusan untuk memangkas biaya, satu sistem keamanan yang diabaikan, bisa mengubah kota menjadi kuburan massal. Dan bahwa keadilan yang tidak ditegakkan akan terus menyiksa mereka yang masih hidup. Jangan biarkan Bhopal menjadi sekedar cerita lama. Biarkan ini menjadi peringatan keras. Tanpa kesadaran, tanpa tanggung jawab, kita sedang mengundang tragedi berikutnya. Jika kamu merasa tergerak oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video lainnya yang membawa kisah nyata dan pelajaran berharga. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.